Kalau kita ngomong sama tunarungu, ya berarti jangan sampai kamu teriak-teriak, entah kamu teriak sampai tinggi sekali nadamu, kamu nggak akan terdengar. Dia nggak akan pernah bisa ngerti apa sih pesan yang ingin kamu sampaikan. Nah, itu merupakan salah satu hal yang harus kamu perhatikan. Pertama adalah apa sih pesanmu sendiri, idenya itu apa, tujuannya itu apa. Dan yang kedua, siapa sih penerima pesan itu. Yang ketiga, tahap ketiga adalah memindahkan atau menyampaikan pesan tersebut melalui suatu bentuk saluran komunikasi. Pemilihan saluran komunikasi dan jenis serta sifat pesan yang akan disampaikan akan mempengaruhi kualitas pengiriman kepada penerima. Kita bisa entah salurannya itu kamu lewat orang lain, kamu telepon, ataupun apa. Nah, itu merupakan cara kita yang kita pilih untuk menyampaikan komunikasi itu. Yang keempat adalah tahap yang dikirimkan kepada penerima. Pesan yang dikirimkan kepada penerima dapat dianggap sukses apabila pesan tersebut mampu dimengerti. Jadi dia udah mulai paham apa sih intinya kamu ngomong itu tadi. Yang tahap terakhir atau tahap kelima adalah penerima pesan tentu akan memberikan respon terhadap pesan yang telah ia pahami dalam bentuk umpan balik atau feedback. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sini. Yang pertama, pengirim. Pengirim ini biasanya disebut komunikan. Dialah yang mengirimkan pesan. Keduanya dan penerima ini, pengirim dan penerima ini, dia akan sama-sama mendengar dan memahami apa sih intinya. Nah, itu merupakan bentuk feedback dari pengirim ini memberikan informasi kepada penerima, dan penerima akan memberikan feedback kepada si pengirim itu tadi. Dia misalnya cuma ngomong, heh, ini loh habis ada bencana di sini. Hah? Kenapa? Loh, kok bisa? Nah, itu merupakan suatu feedback atau ungkapan yang dia keluarkan, entah dia mengerti ataupun tidak. Misalnya kalau dia ngomong, iya, aku tahu maksudnya. Nah, berarti itu sudah tersampaikan. Kalau feedbacknya dia itu bersifat negatif, dalam artian, waduh aku nggak denger ya. Kayak gitu. Nah, kita harus mengulang lagi apa pesan kita itu sehingga pesan itu bisa tersampaikan. Kayak gitu. Jadi di dalam organisasi, proses komunikasi ini harus sangat kita perhatikan. Karena pesan itu bisa diartikan banyak berbeda pada setiap orang. Jadi setiap orang itu bisa mengartikan pesan dengan berbeda. Contoh kecilnya, ketika kita kirim SMS. Misalnya, kita terbiasa dengan tanda titik, koma, ataupun enggak. Jadi, kayak gini. Contohnya, apa kamu bisa dengar? Kayak gitu kan ya. Kalau kita ngirim SMS, tulisannya cuma apa kamu bisa dengar. Itu nggak ada tanda koma, nggak ada tanda titik. Yang lanjutnya itu Rian bagaimana? Kayak gitu. Nah, itu bisa kamu, misalnya kamu sebagai penerima, itu kamu bisa berbeda arti. Bisa satu tanya gimana kabarnya si A, yang kedua itu tanya kamu bisa dengar apa enggak, kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya dalam SMS terutama kita kan ada tanda seru, tanda tanya, tanda titik, koma. Nah, itu adalah salah satu hambatan di mana kita berkomunikasi sehingga pesan itu kadang bisa bersifat berbeda di setiap orang. Kayak gitu. Misalnya aku ngomong, aku lagi seneng sini, tapi emotikonku gambarnya nangis gitu. Jadi itu kan udah kelihatan beda banget loh, ini maksudnya gimana sih? Kayak gitu. Nah, pesan yang kita sampaikan itu tuh nggak tercapai tujuannya. Nah, itu yang harus ada di proses komunikasi. Jadi kamu harus benar-benar tahu apa sih feedbacknya dari si penerima itu. Dia tahu nggak sih maksudku? Kayak gitu. Contoh yang paling kecil nih, ini kan banyak anak-anak
orang-orang cewek kan ya di sini. Misalnya kayak gini. Kalau cewek ditanyain, "Kamu kenapa?" "Enggak, aku nggak apa-apa," kayak gitu. Ngomongnya nggak apa-apa, tapi nadanya itu sewot kayak gitu kan. Itu artinya itu kan ada apa-apa. Nah, itu bisa jadi itu adalah cara kita menyampaikan. Cuma terkadang yang kita sampaikan secara verbal itu justru hanya bisa terjawab dengan cara nonverbal. Jadi kamu tahu nggak sih maksudku apa? Kayak gitu. Jadi dalam proses komunikasi yang penting itu adalah bagaimana tercapai tujuannya kita. Sampai selama masih belum ada titik di mana dia mengerti maksud kita apa, maka proses komunikasi kita itu sebaiknya tidak pernah dihentikan. Feedback itu menjawab apakah dia tahu pesan yang kita maksud atau tidak. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau enggak? Jelas ya, kayaknya semuanya udah pintar komunikasi. Nah, di dalam komunikasi sendiri, kalau feedbacknya negatif, harus kayak gimana gitu ya Mbak Neng. Nah, kita bisa jadi kita harus mengulang komunikasinya kita, sehingga bagaimana kita sampai ke tujuan akhirnya kita. Dia harus ngerti apa sih maksudnya, kayak gitu. Bisa jadi kita harus mengulang beberapa kali, atau menjelaskan. Biasanya kalau dia nggak bisa dijelaskan pakai bahasa kata-kata, ya kita harus bisa menjelaskan dengan misalnya bahasa tubuh, atau enggak. Misalnya kayak gini, aku di sini nggak bisa bahasa Cina kan, tapi aku ke pasar, aku berusaha ngomong bahasa Cina, tapi dia nggak ngerti. Akhirnya aku harus berubah cara, aku pakai bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris dia justru nggak ngerti. Akhirnya aku pakai bahasa tubuh. Aku mau ini, kayak gitu. Nah, itu merupakan beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika feedbacknya adalah negatif. Komunikasi orang bisu termasuk apa? Dia kan menggunakan simbol. Nah, dia lebih menggunakan simbol-simbol, kesepakatan bahasa, bahasa tangan, isyarat. Nah, itu lebih ke arah nonverbal. Di dalam komunikasi sendiri, itu ada banyak sekali unsurnya. Yang pertama adalah komunikator, yaitu manusia itu sebagai komunikatornya, yaitu orang yang memberikan pesan. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Di dalam sebuah organisasi, biasanya orang yang sering menjadi komunikator adalah pucuk pimpinan dan para manajer. Selanjutnya adalah pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan. Bisa dalam bentuk ucapan, suara, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan sentuhan fisik yang merupakan alat untuk menyampaikan pesan. Misalnya dia dipanggil nggak dengar-dengar. Dipanggil nggak dengar-dengar, ya akhirnya tak pukul dong pundaknya. Kayak gitu. Itu suatu saat juga kita butuhkan. Tapi jangan sering-sering, nanti bisa dimarahin sama orang. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, selain komunikasi dua arah, biasanya pesan juga berbentuk sebuah keputusan yang harus dilaksanakan. Perintah untuk dikerjakan, instruksi untuk dijalankan, kebijakan untuk dioperasikan, dan informasi untuk diketahui dan sebagainya. Contohnya misalnya, manajernya cuma ninggalkan pesan, kamu harus mewakili saya ke
proses rapat karena saya tidak bisa hadir. Nah, itu bisa jadi cuma satu aja, satu arah aja. Ya nggak dua arah. Akhirnya belum sempat kamu ngasih feedback kan dia udah nggak ada. Tapi pesan itu harus kamu jalankan. Jadi itu satu arah. Dia bisa bersifat sebagai perintah ataupun keharusan yang harus kamu lakukan. Yang selanjutnya adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah segala sarana yang dimanfaatkan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan yang disampaikan kepada komunikan. Pesan melalui suara, penglihatan, rasa, penciuman, sentuhan, dari sebagainya adalah saluran yang bisa kita gunakan. Selanjutnya adalah metode komunikasi itu sendiri. Metode komunikasi adalah segala sarana yang dimanfaatkan komunikator untuk melakukan hubungan dengan komunikan. Metode komunikasi dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu komunikasi lisan ataupun tertulis. Unsur yang berikutnya adalah komunikan, yaitu si penerima pesan itu sendiri. Setiap orang yang menerima pesan dari komunikator bisa disebut sebagai komunikan. Unsur yang pasti ada di dalam pesan, penyampaian pesan, itu adalah distorsi atau gangguan. Gangguan adalah segala sesuatu yang mengurangi kualitas dan kenyamanan berkomunikasi. Ini yang menyebabkan kenapa pesan itu seringkali berbeda tanggapannya dari orang ke orang yang lainnya. Gangguan bisa bersifat fisik seperti ruangan gelap, polusi, suara kendaraan, bau tidak sedap, suara tangisan anak, dan sebagainya. Gangguan juga bisa berasal dari yang non-fisik, seperti prasangka buruk, ketidaksesuaian perasaan, perbedaan pendidikan, sosial, agama, dan sebagainya. Selanjutnya adalah konteks. Konteks komunikasi dan perilaku nampak pada perubahan sikap seseorang, yaitu ketika mengubah gaya bicaranya, sikap tubuhnya, atau cara berpakaian agar lebih sesuai dengan lingkungan dan sebagainya. Itu lebih ke bagaimana cara kita menyampaikan, atau kalau kita misalnya dalam suasana resmi, ya kita menggunakan kita tampil secara resmi. Misalnya sales ya. Sales sebuah barang gitu. Kalau kita diem aja dan kita berpenampilan lusuh, sudah pasti orang tidak akan pernah bisa menangkap pesannya kita. Soalnya image-nya sudah, loh kok kamu nawarin sabun tapi kamu sendiri kotor gitu, lusuh kayak gitu. Nah, kita kan sudah pasti nggak percaya. Kayak gitu. Selanjutnya adalah umpan balik, yaitu feedback. Umpan balik akan muncul ketika di antara kedua pihak tersebut memberikan isyarat verbal atau non-verbal sebagai respon terhadap penyampaian pesan. Unsur yang selanjutnya adalah pengaruh. Pengalaman komunikan berpengaruh terhadap kedua pihak yang saling berinteraksi. Pengaruh dapat bersifat emosional, fisik, atau kombinasi dari ketiganya. Kadang orang kalau dengar pesan, misalnya dari ini gitu ya, misalnya, hei ini loh, sekarang ada di sini. Kadang kita udah emosinya khawatir, terus habis gitu was-was, kalau nggak gitu, loh kok bisa dia di sana, kayak gitu. Jadi banyak sekali pengaruh yang akan timbul dari pesan itu sendiri. Entah dari emosi, fisik, atau kognitif sendiri. Selanjutnya adalah unsur yang terakhir merupakan lingkungan komunikasi. Tempat terjadinya suatu proses komunikasi juga menjadi hal yang penting dalam pencapaian komunikasi efektif. Karyawan sebagai individu yang bekerja pasti mendambakan suasana organisasi yang demokratis, terbuka, mengungkapkan dan menerima ide, saran, dan kritik. Jadi, kondisi lingkungan komunikator itu juga sangat berpengaruh
dari pesan itu tersampai dengan baik ataupun